Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita, alhamdulillah, sehingga pada pertemuan kali ini dan pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu, untuk mengambil sebuah bagian yang besar yang ini merupakan warisan dari para nabi. Dan juga ini merupakan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung saja kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, ya, seputar kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, masih pada pasal yang sama, yaitu Syarafut Talib wa Kamalu Zinatihi bima'rifati fadlil ilmi wa azimi ahammiyatihi, di mana kita mengulang sedikit di pembahasan sebelumnya bahwasanya Allah Jalla wa Ala menyatakan kepada orang-orang yang jahil dengan sebutan a'ma, yaitu buta, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya, menyelaraskan antara orang-orang yang jahil dengan buta, dan juga dengan bisu, dan juga dengan tuli dan yang lainnya. Sedangkan orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang diberikan basirah, diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengetahui setiap permasalahan pada kehidupannya. Sedangkan orang-orang yang jahil, wa man la ya'lam fi dhulumat bal umyan la ya'lamuna haqa'iqul umur wa hadha fi hafzun li kulli muslim ay yata'allam umura dinih hatta la yakun a'ma fi hadhihi al-hayah wal 'iyadu billah. Di mana tatkala orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu adalah orang-orang yang senantiasa mengetahui hakikat dari perkara yang sedang dia jalani di kehidupan sehari-hari, sehingga setiap perkara yang sedang dia jalani akan senantiasa diselesaikan, dijalankan di atas ilmu, di atas pengetahuan yang dasarnya merujuk kepada Al-Quran sebagai hudal linnas, ya, penunjuk bagi manusia. Dan juga mereka adalah orang-orang yang bisa menggambarkan permasalahan-permasalahan kehidupan di dunia ini, sehingga dengan itu mereka senantiasa menyelesaikannya dengan ilmu. Sedangkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan, fi dzulumat,
di dalam kegelapan. Kita bayangkan, ya, kita bisa bayangkan orang-orang yang berada di dalam kegelapan itu sulit untuk mencari jalan. Mana yang jalan keluar dan mana yang jalan masuk itu akan sulit. Sehingga mereka akan meraba-raba karena sebab ketidaktahuannya. Bal umyan, lebih parahnya, sudah gelap dia juga orang yang buta. Lebih apa? Lebih tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Nah, begitulah orang-orang yang jahil berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan di dunia ini. Nah, yang mana orang-orang jahil itu adalah orang-orang yang la ya'lamuna haqaiqal umur. Orang-orang yang nggak tahu hakikat dari setiap perkara yang sedang dialami. Bagaimana cara menyelesaikannya dan sebagainya. Tidak tahu, ya. Sehingga dari sini juga kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya jauh sekali perbedaan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Di mana orang-orang yang mengetahui, setiap terjadi sebuah permasalahan, setiap terjadi sebuah perselisihan, mereka akan senantiasa biasa saja, yakni tidak terbawa oleh sengketaan atau perselisihan, ya, atau yang lainnya. Kenapa? Karena mereka itu akan senantiasa berada di atas pengetahuan, sehingga setiap terjadi permasalahan, perselisihan, persengketaan itu akan diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu dalam keluarga, ya, atau yang lainnya, gitu. Maka di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, apalagi berkaitan dengan keluarga ini dalam Quran surat An-Nur, dalam Quran surat Nur, ya, dibahas berkaitan dengan keluarga ini. Maka orang yang berilmu tentu tatkala dia terjadi permasalahan di dalam keluarganya itu akan diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Quran. Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, dan kemudian sudah jelas dijelaskan lagi dengan penjelasan yang lebih mendetail dengan apa? Dengan sunnah Nabi yang suci. Nah, maka perkara inilah wahada fi hazani kulli muslim ay yata'ala umur dini. Maka perkara inilah yang harusnya memotivasi setiap muslim untuk belajar terkait perkara agama ini, gitu. Sampai tidak ada lagi orang-orang yang buta di dalam kehidupan dunia ini. Wal-iyadu billah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasiyataha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wahai Rabb kami, mereka menyatakan, wahai Rabb kami, mengapa engkau membangkitkan kami di padang mahsyar ini dalam keadaan a'ma, kata orang-orang jahil, dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami itu adalah orang-orang yang bisa melihat. Maka kata Allah Jalla wa'ala, demikian telah datang kepada engkau, kepada kalian, kepadamu ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha, maka kalian pun melupakannya, ya, jadi dilupakan tatkala kebenaran sudah datang, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang, Al-Quran sudah memilikinya, bahkan memiliki puluhan mungkin, ya, pelajaran-pelajaran syariat Islam, baik itu fikih, kitab-kitab para ulama, itu sudah datang kepada dia, namun dilupakan, tidak dipelajari, hanya sebatas cuci mata saja dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini pula, atau dan demikian pada hari ini pula kamu dilupakan. Ini merupakan pelajaran bagi kita. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan kepada kita terkait kebenaran, maka wajib bagi kita untuk menerimanya, untuk mengambilnya, ya. Bahkan
diperintahkan oleh Rasul untuk senantiasa apa? Digigit dengan gigi gerahan. Peganglah ya dengan kuat. Alaikum bisunnati, kata Rasul. Peganglah oleh kalian sunnahku, wa sunnah khulafaur rasyidin, dan jalannya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk. Wa addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi gerahan. Ini saking pentingnya kita tatkala datang kebenaran kepada kita untuk kita mengambilnya. Jika kita melupakannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian dan demikian pada hari ini juga kamu dilupakan. Wal'iyadu billah. Kaifa yastati'u an ya'budallah wa huwa jahil? Maka bagaimana orang mampu beribadah kepada Allah namun dia jahil? Jahil kan apa? Enggan belajar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dia banyak nikmat. Nikmat akal dia punya, bisa berpikir dengan jernih. Nikmat kaki, bisa dia berdiri untuk melaksanakan sholat. Nikmat harta, bisa dia pakai untuk berzakat dan sebagainya. Namun dia melupakan nikmat tersebut dan dia memfokuskan diri untuk kesenangan dunia semata. Padahal dunia ini mata kesenangan semata saja, kesenangan sementara. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Yang kekal itu akhirat. Yang kekal itu hanya akhirat. Di dunia ini hanya semata saja, hanya sementara saja. Bahkan bagi seorang muslim, dunia itu adalah penjara, jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Maka tatkala kita merasa di dunia ini seolah-olah surga kita lupa dengan tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Perhatikan hati kita, ya. Tetaplah kita harus bermuhasabah, introspeksi diri kita. Karena dunia ini adalah sijnul muslim, adalah penjara bagi seorang muslim, jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Maka kalau kita menganggap dunia ini sebagai surga, maka hati-hati. Karena tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, meskipun tidak salah kita menikmati dunia, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk kita, untuk keberlangsungan hidup kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia ini untukmu semuanya. Maka bersikap adillah. Menikmati dunia silahkan sekadarnya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk kita. Akan tetapi jangan sampai kita tertipu dengan angan-angan dunia, karena dunia ini adalah sementara, kenikmatan sementara. Yang kekal itu akhirat. Maka jadikan dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita sebagai ladang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, bahwasanya hakikatnya baik pada siang hari atau pada malam hari atau sore hari atau pagi hari atau di sepertiga malam, selama kita di dunia, pada hakikatnya kita adalah seseorang yang sedang safar. Maka tentulah orang yang safar memiliki tujuan. Begitupun kita dalam kehidupan dunia ini, mesti kita punya tujuan. Kita menginginkan apa? Jannah. Kita menginginkan surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, dari bidadarinya, baik itu istana-istananya dan segala nikmat yang ada di depannya. Nah, tatkala kita sedang dalam perjalanan ini, yang harus kita persiapkan adalah bekal kita, ya, adalah bekal kita. Apakah bekal kita ini sudah cukup untuk perjalanan kita di masa yang akan datang ataukah tidak? Dari sini pentinglah kita menyadari hidup kita. Tujuan kita diciptakan bukan untuk berpoya-poya semata, akan tetapi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita terlena. Menikmati silahkan sekadarnya, karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia untuk kita. Tapi jangan sampai tertipu dengan kehidupannya. Wallahu a'lam. Nah,
Maka kemudian la yattabi'u hudallah wa ya'rifu manzilata hadhihi al-hidayah wa hiya al-ilm illa man atahu Allahul aql. Maka tidak akan mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengetahui kedudukan hidayah ini kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan basirah, penglihatan, sehingga dengan hal tersebut dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan cara agar kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan perintahnya yang agung. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Karena dengan menuntut ilmu lah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah alam. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Hada Allahu alam. Ya, kita masih di halaman 12. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.